Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang cooperative learning yang terdiri dari Saya Yuvara Paisal Artasasta dengan NIM akhir 006. Saya Tegar Abdi Nugraha dengan NIM akhir 032. Saya Nazar Ramadan dengan NIM akhir 034. saya Alfa Rahmatin dengan NIM akhir 035. Saya Zidane Raffi Ahmad dengan NIM akhir 060. Saya Natasha Chesya Angelika dengan NIM akhir 069. Saya Raditya Dimas Abimanyu dengan NIM akhir 072. Saya Satrio Dwi Raharjo dengan NIM akhir 004. Selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh Mas Satrio. Latar belakang. Pergeseran kurikulum dan kebutuhan pembelajaran yang lebih konstruktivis menuntut metode yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Kenyataannya, banyak kelas masih menggunakan pendekatan teacher-centered berupa ceramah sehingga keterlibatan aktif seperti berpikir kritis dan keterampilan sosial siswa menjadi terbatas. Oleh karena itu, model cooperative learning diangkat sebagai alternatif karena cocok dengan karakter anak SD yang belajar efektif melalui interaksi kelompok dan kegiatan kolaboratif. Lanjut, Mas. Rumusan masalah. Sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama ada definisi cooperative learning. Kedua ada karakteristik STAD, Jigsaw, TGT, dan TPS. Yang ketiga, langkah penerapan tiap tipe. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan tiap model. Lanjut yuk. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan definisi dan konsep. Kedua, ada menguraikan STAD, Jigsaw, TGT, dan TPS. Yang ketiga, menjelaskan langkah penerapan. Dan yang keempat, menganalisis kelebihan dan kelemahan. Selanjutnya pengertian cooperative learning akan dibacakan oleh saya sendiri. Cooperative learning adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa bekerja dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 2 sampai 6 orang, untuk saling membantu mencapai tujuan belajar bersama. Model ini menekankan tanggung jawab individual sekaligus komitmen kelompok. Setiap anggota bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri dan membantu teman sekelompok agar seluruh tim berhasil. Adapun prinsip dasar cooperative learning meliputi beberapa tahapan operasional. Pertama, guru menyampaikan tujuan dan materi. Kedua, mengorganisasi kelompok heterogen. Yang ketiga, membimbing dan memantau kerja kelompok. Keempat, melakukan evaluasi. Kelima, serta memberikan penghargaan atau umpan balik. Secara konseptual, Slavin menekankan 3 elemen kunci. Yang pertama, penghargaan tim. Yang kedua, pertanggungjawaban individu, dan yang terakhir adalah kesempatan yang sama untuk berhasil. Selanjutnya, model STAD akan dibacakan oleh Mas Mas Idan. Idan. STAD adalah Student Teams Achievement Definition. STA adalah model di mana siswa dibagi menjadi tim heterogen, guru menyajikan materi, tim berdiskusi untuk saling membantu, lalu siswa mengikuti kuis individu. Skor setiap individu dibandingkan dengan skor dasar mereka untuk menghitung peningkatan dengan tim dengan kemajuan terbaik mendapat penghargaan. Model ini memadukan tanggung jawab individu dengan intensif tim
untuk mendorong kerjasama dan peningkatan hasil belajar. Langkah dan manfaat STAD, yaitu langkah praktis STAD meliputi penjelasan materi oleh guru, diskusi untuk memastikan semua anggota paham, kuis individu, dan perhitungan skor perbaikan diikuti pemberian penghargaan tim. Manfaatnya termasuk peningkatan hasil belajar akademik, pengembangan keterampilan sosial, dan motivasi melalui sistem penghargaan yang menilai perkembangan. Selanjutnya, metode Jigsaw akan dijelaskan oleh Mas Tegar. Oke, selanjutnya ada model cooperative learning tipe Jigsaw. Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif di mana materi dibagi menjadi bagian-bagian. Setiap anggota tim menjadi pakar pada satu bagian dengan bergabung sementara ke kelompok ahli untuk mendiskusikan dan menguasai topik tersebut. Lalu kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan materi ke teman. Metode ini mengubah peran siswa menjadi pengajar, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pembelajaran, dan meminimalkan dominasi guru. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model Jigsaw. Kelebihan Jigsaw meliputi efisiensi belajar, pengembangan komunikasi, rasa empati, dan kepercayaan diri siswa karena harus mengajarkan materi. Namun, kelemahannya antara lain seperti potensi dominasi siswa aktif, siswa lemah, kesulitan memahami tanpa dukungan, kebutuhan waktu lebih lama, serta kemungkinan munculnya anggota pasif atau kebosanan bagi siswa yang terlalu cepat menguasai materi. Selanjutnya ada TGT atau Teams Games of Turnamen akan dijelaskan oleh Mbak Natasha. TGT atau Teams Game Turnamen. TGT menghubungkan kerja kelompok dengan kompetisi berupa permainan kuis antar tim. Setelah materi dipelajari dan tim terbentuk, dilakukan turnamen soal yang memacu motivasi dan partisipasi siswa. Kompetisi terstruktur ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan dan semangat belajar melalui mekanisme permainan yang menyenangkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan TGT. Kelebihan TGT adalah kemampuannya meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan suasana belajar yang menyenangkan. Kekurangannya meliputi kebutuhan persiapan yang lebih rumit, potensi ketidakadilan jika penilaian tidak terstruktur, dan tekanan kompetitif yang mungkin membuat siswa kurang percaya diri, merasa tertekan. Selanjutnya ada Think Pair Share akan dibacakan oleh Mas Excel. Baik, yang selanjutnya ada TPS atau Think Pair Share. TPS adalah teknik singkat yang terdiri dari 3 tahap. Think, setiap siswa berpikir sendiri terhadap sebuah pertanyaan. Pair, diskusi berpasangan untuk membandingkan jawaban. Dan share, perwakilan membagikan hasil diskusi ke kelas. Teknik ini efektif untuk merangsang berpikir kritis, meningkatkan partisipasi, serta memberikan kesempatan bagi siswa yang pendiam untuk menyampaikan ide secara bertahap. Tantangan dan keterbatasan. Beberapa tantangan TPS meliputi kebutuhan manajemen waktu yang baik, koordinasi efektif, serta kesulitan implementasi pada kelas dengan siswa pasif atau sumber daya terbatas. Adaptasi media dan strategi diperlukan agar TPS berjalan optimal. Selanjutnya, perbandingan ringkas antar model akan dibacakan oleh Mas Nazar.
Selanjutnya ada perbandingan ringkas antar model. Secara ringkas, STAD unggul untuk mendorong peningkatan akademik individual yang diukur lewat improvement score. Jigsaw kuat untuk pemahaman mendalam keterampilan sosial karena siswa mengajarkan satu sama lain. TGT efektif meningkatkan motivasi lewat kompetisi. Sedangkan TPS ideal untuk refleksi cepat dan partisipasi terstruktur dalam diskusi kelas. Selanjutnya masuk sesi terakhir yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Mas Abimanyu. Untuk yang cooperative learning meliputi STAD, Jigsaw, TGT, TPS, terbukti sebagai pendekatan yang mampu meningkatkan aktivitas belajar, keterampilan sosial, dan hasil belajar bila diterapkan secara tepat sesuai tujuan pembelajaran dan karakter siswa. Keberhasilan implementasi menuntut perencanaan, pembagian, peran yang jelas, pemantauan guru, serta mekanisme evaluasi yang adil. Yang lalu ada saran untuk guru. Guru disarankan memilih tipe cooperative learning sesuai materi dan karakter siswa. Gunakan STAD untuk meningkatkan skor akademik, Jigsaw untuk materi yang bisa dibagi bagian, TGT untuk membangkitkan motivasi melalui permainan, dan TPS untuk diskusi singkat. Sekolah dianjurkan menyediakan pelatihan bagi guru dan fasilitas pendukung agar penerapan berlangsung konsisten dan berkualitas. Baik, terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.